Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, introduce myself. My name is Amelia Putri, Class Management 23C, NPM 234110227. I will explain the material about customer and market. Pengertian pelanggan. Pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli atau menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Jenis pelanggan yang pertama, pelanggan individu, yaitu konsumen akhir yang membeli untuk keperluan pribadi. Yang kedua, pelanggan organisasi, yaitu perusahaan, instansi, atau bisnis lain yang membeli untuk keperluan organisasi atau dijual kembali. Selanjutnya, karakteristik pelanggan. Yang pertama, memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu. Yang kedua, bersikap rasional dan emosional dalam pembelian. Ketiga, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis. Keempat, mencari nilai dari produk seperti kualitas, harga, layanan, dan kepuasan. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat atau sistem di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau jasa. Jenis pasar berdasarkan yang pertama, wujudnya. Pasar tradisional, seperti pasar swalayan dan toko. Pasar digital, seperti e-commerce, marketplace online. Yang kedua, jenis produk. Pasar barang, yaitu menjual produk fisik seperti makanan dan pakaian. Pasar jasa, yaitu menjual layanan seperti konsultasi dan transportasi. Yang ketiga, cakupan geografis. Pasar lokal dalam suatu wilayah tertentu. Pasar tradisional, yaitu dalam suatu negara. Pasar internasional, yaitu melampaui batas negara. Hubungan pelanggan dan pasar. Pelanggan adalah bagian utama dari pasar. Pasar terdiri dari segmen-segmen pelanggan dengan karakteristik yang berbeda. Perusahaan harus memahami pasar agar bisa menawarkan produk yang tepat kepada pelanggan yang tepat. Segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar menjadi kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik dan kebutuhan serupa. Dasar segmentasi yaitu yang pertama, demografis seperti usia, jenis, kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian yang kedua, geografis yaitu seperti lokasi, kota, dan provinsi. Yang ketiga, psikologis yaitu gaya hidup, nilai, dan minat. Selanjutnya yang terakhir, perilaku yaitu seperti loyalitas, frekuensi pembelian, dan sensitivitas harga. Target pasar dan positioning. Target pasar yaitu segmen pelanggan yang menjadi faktor perusahaan. Positioning yaitu upaya menetapkan produk dalam pikiran pelanggan agar memiliki citra yang unik dan menguntungkan di bidang pesaing. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses pengembangan keputusan saat membeli produk, mulai dari mengenai kebutuhan hingga mengevaluasi setelah pembelian. Tahapan perilaku konsumen ada 5. Yang pertama, mengenali kebutuhan. Kedua, mencari informasi. Ketiga, mengevaluasi alternatif. Keempat, membeli. Dan terakhir yang kelima, mengevaluasi pasca pembelian. Kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan terjadi jika harapan pelanggan terpenuhi atau tercapai. Sedangkan loyalitas pelanggan terbentuk jika pelanggan merasa puas secara konsisten dan memiliki hubungan emosional dengan merek. Pentingnya memahami pelanggan dan pasar.
Yang pertama, untuk menciptakan produk yang sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang keempat, untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Studi kasus singkat, contohnya pasar kosmetik. Segmen pasar seperti remaja, wanita, pekerja, ibu rumah tangga. Kemudian karakteristik pelanggan, itu meningkatkan produk yang aman, tahan lama, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya strategi, yaitu menawarkan produk dengan berbagai ukuran dan harga, serta promosi melalui media sosial. Kesimpulannya, pelanggan dan pasar merupakan fondasi dari setiap strategi bisnis. Pemahaman yang baik tentang siapa pelanggan Anda dan bagaimana pasar bekerja akan membantu perusahaan bertahan, berkembang, dan bersaing lebih baik. That's my explanation. Thank you.